Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Araya Aksa Putra Priyadisa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di video ini, saya akan mengerjakan kuis UTS Matematika Bisnis, yaitu mempresentasikan 5 materi penerapan ekonomi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita buka. Oke, untuk materi yang pertama yaitu deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Seperti yang kita lihat atau teman-teman lihat ini, deretnya adalah 5, terus 10, terus 15. Nah, yang masing-masing itu dijumlahkan 5. Lalu, masing-masing juga memiliki urutan atau penyebutnya. Seperti 5 yaitu S1. Lalu untuk 10 yaitu S2. Oke, lanjut. Lalu, rumus suku ke N yaitu Sn sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B. Untuk keterangannya bisa teman-teman lihat di bawahnya ya. Oke, lanjut. Nah, jika B-nya ini tidak diketahui, nah bagaimana cara untuk mencari tahu? Nah, ternyata ada 2 rumus nih. Yang pertama, jika diketahui sukunya secara berurutan, maka rumusnya adalah B sama dengan Sn plus 1 dikurangi Sn. Namun, jika tidak diketahui sukunya secara berurutan, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu buka kurung N2 dikurangi N1 tutup kurung dikali B sama dengan Sn2 dikurangi Sn1. Oke, lanjut. Lalu untuk mencari jumlah suku ke N, ini salah ya tulisannya, bukan jumlah N suku pertama, melainkan jumlah suku ke N. Rumusnya adalah Jn sama dengan N per 2 dikali buka kurung S1 tambah Sn tutup kurung. Lalu ada rumusnya lagi, rumus yang kedua, yaitu Cn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung lagi N min 1 tutup kurung dikali B tutup kurung lagi. Untuk keterangannya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya 720 juta pada tahun kelima dan 980 juta pada tahun ke-7. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa perkembangan penerimaan tahun dan berapa besar penerimaan pada tahun pertama serta pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta. Lalu kita cari tahu dulu nih, S7 itu kan sama dengan 980 juta, maka rumusnya adalah A ditambah 6B sama dengan 980 juta. Lalu S5 yang hasilnya adalah 720 juta, rumusnya adalah A ditambah 4B sama dengan 720 juta. Lalu dari rumus tersebut kita dikurangi 2 rumus tadi, maka hasilnya adalah 2B sama dengan 260. Lalu untuk 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka hasilnya adalah B sama dengan 130. Nah, perkembangan penerimaan per tahunnya 130 juta. Lalu untuk mencari penerimaan pada tahun pertama, kita substitusikan B-nya tadi ke salah satu rumus. Kita ambil contoh A ditambah 4B sama dengan 720 juta. 4B nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan,
dan kita substitusikan, maka hasilnya adalah 200 juta. Lalu untuk mencari penerimaan yang sebesar 460 juta itu tadi diterima pada tahun keberapa, maka kita substitusikan ke rumus suku KN, yaitu SN sama dengan A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung dikali B. Kita substitusikan yang sudah kita ketahui, maka jadinya adalah 460 sama dengan 200 ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung 130. Lalu selanjutnya 460 sama dengan 200 ditambah 130N dikurangi 130. Nah, kenapa kok bisa 130N? Karena N min 1 yang ada di dalam kurung itu tadi dikalikan ke 130. Nah, setelah itu 200 dan 130 yang ada di ruas kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka hasilnya adalah 390 sama dengan 130 N. Lalu kita bagikan 130 nya ke 390 nya, maka hasilnya adalah N sama dengan 3. Jadi penerimaan sebesar 460 juta diterima pada tahun ketiga. Oke, lanjut. Lalu untuk materi kedua yaitu bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini ada dua rumusnya tergantung pada pembayaran bunganya. Nah, untuk bunga yang setahun itu sekali, ya rumusnya adalah Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung N. Namun untuk bunga yang lebih dari sekali dalam setahun, rumusnya adalah Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I per M tutup kurung pangkat N dikali M. Untuk keterangannya teman-teman bisa lihat ya. Kita lanjut. Nah, lalu untuk rumusnya maksud saya contoh kasusnya yaitu Nona Ana ingin menabung uangnya 5 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa dating? Ini maksudnya datang ya, bukan dating. Setelah 5 tahun kemudian, jika dibunga majemukkan secara yang pertama semesteran, yang kedua kuartalan, yang ketiga bulanan, lalu yang keempat harian. Penyelesaiannya diketahuinya itu P sama dengan 5 juta, I itu bunga tingkat bunganya tadi sama dengan 0,12, N nya sama dengan 5. Nah, dengan data-data tadi yang diketahui tadi kita substitusikan ke rumusnya tadi. Untuk bagaimana caranya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, lalu untuk materi yang ketiga yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Untuk fungsi permintaan rumusnya adalah QD sama dengan A dikurangi BP. Lalu rumus lagi yaitu PD sama dengan A dikurangi BQ. Lalu untuk fungsi penawaran rumusnya yang pertama QS sama dengan min A ditambah BP. Lalu rumus yang kedua yaitu PS sama dengan A ditambah BQ. Untuk keterangannya bisa teman-teman lihat ya. Gitu. Oke, lanjut. Lalu untuk keseimbangan pasar atau equilibrium, rumusnya adalah QD sama dengan QS. Untuk grafik bisa teman-teman lihat. Oke, lanjut. Untuk contoh kasusnya yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan fungsi penawarannya ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, kita
cari tahu. Kita ubah dulu nih yang persamaannya itu yang P, kita jadikan Q. Maka untuk permintaannya hasilnya adalah Q sama dengan 15P. Untuk penawaran Q sama dengan min 6 ditambah 2P. Lalu kita cari keseimbangan pasarnya dengan rumus QD sama dengan QS. Maka hasilnya adalah 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Lalu P nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, hasilnya 21 sama dengan 3P. Lalu P sama dengan 7. Terus ketika P nya sudah diketahui, kita tinggal substitusikan aja ke salah satu rumus. Contohnya yaitu Q sama dengan 15P. Nah, 15 dikurangi 7, maka Q hasilnya adalah 8. Jadi titik harga keseimbangan dan jumlah keseimbangannya itu pada harga 7 dan jumlah 8. Nah, untuk grafiknya bisa teman-teman lihat ya. Oke, lanjut. Nah, lalu pajak materi yang selanjutnya yaitu pajak pada keseimbangan pasar. Pajak itu mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Rumusnya adalah P aksen sama dengan buka kurung A ditambah T tutup kurung ditambah B kali GS. Untuk grafiknya bisa teman-teman lihat ya. Yang sebelum pajak itu equilibriumnya ada di sini, tapi setelah pajak rumus grafiknya naik. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh soal yang pertama, hanya pertama aja ya, yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15Q. Soalnya sama kayak materi yang sebelumnya, cuman bedanya barang tersebut dikenakan pajak 3 rupiah, benar-benar 3 rupiah per unit. Nah, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sudah pajak, kita cari tahu. Nah, penawaran sebelum pajak yaitu 3 ditambah 0,5Q. Lalu untuk penawaran sesudah pajak yaitu P sama dengan buka kurung 3 plus 3 tutup kurung ditambah 0,5Q. P nya yaitu 6 ditambah 0,5. Lalu Q nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka hasilnya adalah Q sama dengan min 12 ditambah 2P. Namun persamaan permintaannya tetap nih, jadinya Q sama dengan 15P. Tidak ada tambahan, tidak ada ubahan yang berpengaruh pada pajaknya. Nah, untuk keseimbangan pasarnya QD sama dengan QS. Selanjutnya 15 min P sama dengan min 12 tambah 2P. Untuk P nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadinya 27 sama dengan 3P dan P sama dengan 9. Jadi belum nih. Untuk Q nya, untuk mencari tahu Q nya, kita tinggal substitusikan P ke salah satu rumusnya. Kita ambil contoh, Q sama dengan 15 min P. Jadinya 15 dikurangi 9 dan hasilnya adalah 6. Jadi P equilibriumnya aksen yaitu ada pada 9 dan Q equilibrium aksen ada pada 6. Oke. Untuk grafiknya bisa teman-teman lihat ya. Oke, lanjut. Nah, lalu pada materi terakhir yaitu subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi mempengaruhi harga barang yang
merupakan penjual. Rumusnya adalah P aksen sama dengan buka kurung A dikurangi S tutup kurung ditambah B dikali GS. Untuk grafiknya bisa teman-teman lihat ya. Oke, lanjut. Oke, untuk contoh soalnya yaitu fungsi permintaan kan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan 15 min Q. Nah, soalnya ya sama juga, cuman yang bedanya pemerintahnya memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan yang A harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi, lalu yang B gambarkan grafiknya. Ayo kita cari tahu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Untuk yang tanpa subsidinya itu plek-plekan sama contoh kasus yang ketiga. Lalu kita lanjut ke dengan yang subsidi. Rumusnya adalah PD aksen sama dengan PD. PD aksen sama dengan 15 min Q. Lalu PS aksennya sama dengan PS ditambah 5S. PS aksen sama dengan 3 ditambah 0,5 Q dikurangi 1,5. Hasilnya adalah PS aksen sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q. Lalu rumus selanjutnya PD aksen sama dengan PS aksen. 15 min Q sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q. Q-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadinya min 1,5 Q sama dengan min 13,5. Untuk D sama dengan 9. Lalu untuk mencari P kita tinggal substitusikan ke salah satu rumus. Ambil contoh, P sama dengan 15 min Q, jadinya P nya adalah 6. Oke. Untuk grafiknya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.